Belum ada, Pak. Oke. Oh, ya. Belum ada, Pak. Saya kira belum ada. Oke, oke, tidak ada. Jelas ya? Nah, ini secara umum bahwa model atom Bohr bisa menjelaskan dengan baik perilaku spektra atom. Tapi kita dapatkan ternyata ada diskrepansi atom itu. Nah, ternyata kalau kita hitung untuk atom-atom lainnya, misalnya helium, litium, dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Ini kan tadi perhitungan kita adalah untuk atom hidrogen, ya. Kalau untuk atom yang lainnya, kira-kira bagaimana? Yang berbeda apa? Apa kira-kira? Atom hidrogen kan terdiri dari satu proton dan satu elektron, ya. Kalau atom helium apa? Ada dua proton, ada dua neutron, dan ada dua elektron. Kira-kira yang berbeda persamaannya di mana? MVR sama dengan apakah persamaan 1, persamaan 2? Kira-kira perbedaannya di mana? Ini apakah sama 1? 1 sama ya? Karena cuma 2. Yang beda apa ya? 4-nya dikali. Ini sudah sama. Kali seperempat. Yang berbeda. Ini diganti apa? Nah, ini yang berbeda adalah tarik-menarik antara elektron dan inti atom. Ya. Seperti hidrogen kan ada satu elektron bermuatan E, inti atom juga bermuatan E. Ya. Untuk helium, inti atomnya bermuatan 2E, elektronnya bermuatan E. Ya. Untuk atom-atom lain litium misalnya ada 3 proton di intinya, berarti 3E. Ya. Jadi untuk satu elektron di sini bukan E kuadrat untuk helium, tetapi 2E kalikan E. Ya. Jadi ini yang proton, ini yang yang pertama adalah yang inti atom, yang kedua yang elektron terluar. Itu untuk atom-atom lain bisa dihitung sendiri ya. Hanya berbeda di sana. Oke. Nah tadi bahwa model atom Bohr bisa menjelaskan dengan cukup baik. Ya, diskrepansinya kecil sekali, errornya di bawah 1%. Ya. Tapi kita tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat sedikit diskrepansi, ya, meskipun sedikit di antara panjang gelombang emisi hasil perhitungan dan model atom Bohr. Ya. Ternyata diskrepansi ini menjadi semakin besar kalau kita menghitung atom-atom yang elektronnya lebih banyak, helium, litium, oksigen, karbon misalnya. Ini perbedaan nilai lambdanya menjadi semakin besar. Ya, atau apalagi kalau elektronnya lebih dari 1. Nah, di antara penyebabnya antara lain adalah kita berasumsi bahwa tadi inti atomnya diam, ya, elektron bergerak mengelilingi. Padahal kan untuk dua bodi yang saling bergerak ini, mereka bergerak mengelilingi titik pusat massa yang sama. Ya. Mengenai matahari dan bumi, ini sebenarnya bukan ini diamnya bergerak, tapi dua-duanya bergerak terhadap pusat massa, titik pusat massa. Misalnya titik pusat massa di sini, itu juga bergerak. Yang kedua adalah model atom Bohr menggambarkan elektron sebagai partikel yang bergerak seperti gelombang. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Kemudian yang ketiga, posisi dan momentum atau energi dan waktu dari elektron dinyatakan secara eksak. Ya, nilainya sekian, R-nya sekian, ya, masanya sekian, kecepatan sekian. Kita tahu persis. Ya. Dan tapi kita kemarin belajar bahwa untuk partikel yang kecil ini tidak berlaku. Ya. Dengan model partikel kuantum sebagai apa? Grup gelombang.
Ini tidak berlaku. Kalau kita ingin tahu momentumnya secara eksak, maka posisinya tidak diketahui. Kalau kita ingin tahu posisinya secara eksak, R-nya berapa, maka V-nya tidak tahu kita. Tadi kalau di perhitungan kita tahu secara persis V-nya besarnya sekian, R-nya besarnya sekian, kita bisa hitung nilainya. Sedangkan untuk tadi partikel kuantum harusnya tidak seperti itu. Kita cuma bisa milih satu. Kalau kita ingin tahu R secara eksak, V-nya tidak kita ketahui. Kalau kita ingin tahu V secara eksak, maka R-nya tidak kita ketahui. Oke? Sesuai hukum ketidakpastian, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Delta X kali delta P gimana? Lebih dari atau sama dengan H per 2P. Oke? Nah, untuk menggambarkan gambaran sifat elektronnya lebih akurat, kita perlu mengembangkan model baru di luar model atom Bohr. Ini model atom Bohr sudah cukup bagus, tapi ternyata masih salah. Kita perlu mengembangkan model atom lagi. Yang kita sebut sebagai model atom mekanika kuantum. Oke. Nah, maka sebelum ke sana kita perlu tahu mekanika kuantum sendiri itu apa, dan kita modelkan ke sana. Oke. Slide-nya sudah habis, maka kita bisa masuk ke model atom mekanika kuantum. Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Nah, tinggal 2 slide lagi, mekanika kuantum dan model atom mekanika kuantum. Oke. Ini sudah di-download belum? Sudah, ya. Nanti kita tambahkan sedikit, masih ada waktu sekitar 5 menit. Nanti dipelajari dulu di rumah. Oke. Kita masuk ke pengantar mekanika kuantum. Nanti mekanika kuantum sesungguhnya akan bertemu dengan Bukonita di semester 5 atau 4? 5. Sekarang semester 3, ya masih semester 5. Ya. Jadi di sini ada gambar, ini cairan dari semikonduktor kadmium selenide (CTSE). Ya. Sama, yang warna merah itu juga CTSE, warna oranye itu biru semuanya CTSE. Tapi dia bisa mempunyai warna yang berbeda-beda hanya dengan mengubah ukurannya aja, ukuran berapa nanometer, warnanya apa, berapa nanometer warnanya. Kira-kira mengapa? Hanya dengan merubah ukurannya saja kita bisa dapatkan material yang berbeda-beda. Oke. Nah, untuk ke sana kita perlu sedikit belajar mengingat tentang persamaan gelombang. Ya. Di gelombang sudah dapat belum ya? Apa persamaan gelombang? Aku gelombang sinusoidal ya, A sin AX minus omega T misalnya. Ya. Tapi untuk persamaan gelombangnya yang mendekati bagaimana? Ya, gelombang paling mudah kan kita gambarkan sebagai sinusoidal seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Yang kita ini adalah fungsi sumbu X, sumbu Y-nya ini adalah amplitudo A. Ya, sumbu X-nya adalah X posisi ya. Jadi kita anggap kita menjatuhkan batu di dalam kolam, maka akan terjadi naik turun ya. Naik turun kita bisa freeze waktunya, kita foto. Oke. Kita foto waktunya 0 kan seperti ini. Oh, di jarak 0 dari tempat batu tadi jatuh, amplitudenya 0 ya. Ya, misalnya. Kemudian di jarak 1 cm amplitudenya menjadi 2 cm ketinggian umurnya ya. Di jarak 2 meter 4 cm dan sebagainya. Ini kalau kita freeze waktunya. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi pada waktu yang sama dia berubah terhadap posisi. Ya. Posisinya amplitudenya berubah-ubah tergantung jaraknya terhadap titik 0. Ya. Ada yang
Amplitudenya 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2 lagi, ada yang 0 lagi, dan ini berubah terhadap X. Nah, yang kedua, ternyata pada waktu sedikit, ya, saya 0,1 detik dari waktu pertama, kita dapatkan gelombang ini juga bergerak ke sana, bergerak menyebar. Kita bisa gambarkan ini. Awalnya dari sini berubah, bergeser, ya. Titik satunya bergeser. Ya, di titik yang sama bergeser, awalnya maksimum, dia agak sedikit turun. Ini awalnya di sini jadi 0 dan ya. Jadi ada dua fungsi. Dia berubah terhadap jarak, terhadap posisi, dia juga berubah terhadap waktu. Ya. Jadi A amplitudo ini berubah terhadap posisinya, juga berubah terhadap waktu. Ya. A yang berubah terhadap X dan terhadap Y, kita modelkan cara gelombang Indonesia. Adalah A adalah simpangan maksimum kalikan sin X minus omega T ditambah B cos X minus omega. Ya, yang kita model. Nah, persamaan ini harus memenuhi, ya, fungsi gelombang ini harus memenuhi sebuah persamaan gelombang, ya, di mana ketika kita turunkan fungsi Y tadi 2 kali terhadap X, dia akan kembali lagi menjadi Y. Ya. Ternyata sama. Ketika Y-nya tadi kita turunkan 2 kali terhadap X, ini sebanding dengan ketika kita turunkan 2 kali terhadap T. Ya. Turunkan seper T kuadrat. Mana V adalah cepat rambat gelombang. Ya. K adalah 2pi per lambda, atau kita sebut sebagai bilangan gelombang. Jadi posisinya ada di berapa lambda? 0 lambda, setengah lambda, 1 lambda, 0,25 lambda, ataupun dengan omega 2πf atau 2pi per T adalah kecepatan sudut. Artinya posisinya terhadap satu periode itu ada di mana? Pas satu periode, setengah periode, seperempat periode, atau berapa? Oke. Ini yang kita sebut sebagai persamaan gelombang. Oke. Nah, nanti mohon untuk minggu depan Anda pelajari dulu, kembali buka-buka dulu ya di mata kuliah gelombang, persamaan gelombangnya bagaimana. Kemudian kita akan masuk ke mekanika kuantum. Karena agak sulit kalau gelombangnya tidak diingat. Masih disimpan enggak lecture slide-nya? Ada ya, Mbak Claudia sudah ngambil mata kuliah gelombang di Universitas Asal? Belum? Ada di mana kalau di Universitas Asal mata kuliah? Pokoknya yang membahas tentang gelombang ada ya. Pokoknya nanti dibaca-baca lagi sampai minggu depan, nanti kita akan diskusikan persamaan gelombang untuk gelombang mekanik dan gelombang kuantum. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Yang online ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke, PR-nya sama ya, mempelajari terkait slide gelombang dulu sebelum kita masuk diskusi bersama-sama besok minggu depan. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.